Kecamatan Jatinegara, kami siap melayani dengan cepat, tepat, ramah. Pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang tentang layanan Caten. Apa itu Caten dan lain-lainnya nanti bisa kita kupas pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita kali ini yaitu, hai, saya Bidan Sofia, sahabat cetar. Saya di sini di Puskesmas Kecamatan Jatinegara selaku bidan penanggung jawab layanan di Caten. nah terkait dengan layanan Caten yang ada di Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan layanan Caten atau calon pengantin itu, atau katanya ada sertifikat Caten juga itu? Apa sih yang dimaksud itu? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik ya sahabat cetar sekalian. Jadi semenjak tahun 2017 peraturan gubernur kita mengeluarkan Pergub nomor 185 yang berisikan tentang pelayanan untuk calon pengantin, di mana Pergub ini berisi tentang pemeriksaan dan konseling apa saja yang bisa diberikan atau didapatkan oleh sahabat cetar yang ingin menikah nantinya ya. Nanti dengan selesainya pemeriksaan dan konseling pemeriksaan kesehatan pranikah ini, sahabat cetar akan mendapatkan yang namanya sertifikat layak kawin seperti ini, dan juga ada kartu calon pengantin sehat seperti ini ya. Tujuannya itu untuk apa ya? Tujuannya bagus banget sebenarnya ya. Di Pergub ini jelaskan bahwa tujuan untuk pemeriksaan pranikah ini dan konseling adalah untuk memastikan pastinya kesehatan kita ya. Dan yang kedua adalah untuk mencetak generasi penerus kita. Kan nanti kalau kita menikah pasti akan punya anak dong ya. Nah, kita ingin memastikan nih bahwa generasi penerus kita ini nanti pada sehat-sehat. Jadi yang menggantikan kita kelak adalah orang-orang yang sehat-sehat gitu. Jadi biar mempunyai generasi emas ya. Betul sekali. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Betul sekali. Terus kira-kira apa saja sih yang dilakukan pemeriksaan pada saat kita mendapatkan layanan Caten itu? Oke, baik ya. Jadi nanti kalau sahabat cetar datang nih ke puskesmas ingin mendaftar atau melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, nanti yang pertama pasti kita lakukan pemeriksaan fisik. Baik dari mulai anamnesa atau wawancara, ada riwayat kesehatannya seperti apa, mungkin dari dirinya dulu pernah sakit atau mungkin orang tua atau keluarganya riwayat penyakitnya. Kemudian kita cek juga dari kejiwaannya Bu, dari screening kejiwaannya nanti kita cek juga. Kemudian nanti ada pemeriksaan penunjang, nanti ada pemeriksaan seperti gula darah, kemudian kita cek juga darah lengkap, kemudian kita cek juga golongan darah, dan ada penyakit-penyakit menular nih Bu yang kita cek, ada 3. Yang pertama ada HIV, yang kemudian kedua ada sifilis atau penyakit kelamin, dan yang ketiga itu adalah hepatitis B, di mana 3 penyakit ini belum ada obatnya sampai sekarang. Maksudnya belum bisa disembuhkan ya. Untuk obatnya sih ada yang bisa kita konsumsi hanya untuk menekan supaya virusnya ini tidak menularkan seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau nanti ditemukan hasil-hasil yang positif, akan diobati dulu supaya nanti untuk kepasangannya tidak menularkan dan ke generasi kita ini juga tidak menularkan seperti itu sahabat cetar. Jadi kita harus istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Betul. Jadi kita memastikan diri kita sehat jasmani dan rohani pada saat kita siap untuk melakukan pernikahan. Betul ya. Nah, kalau udah bicara tentang apa aja sih yang dilayani tadi, pemeriksaannya dari fisiknya, dari pemeriksaan penunjang laboratoriumnya ya, udah lengkap sekali, termasuk HIV, sifilis ya, seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, untuk alurnya sendiri itu seperti apa ya? Oke, baik ya. Jadi kalau sahabat cetar nanti datang ke Puskesmas Kecamatan Jatinegara, setelah daftar di Pasarpam, nanti akan diantar ke loket pasti ya. Daftar di loket cukup dengan membawa fotokopi KTP dengan surat pengantar dari RT RW. Jadi jangan salah nih, kadang sahabat cetar kita yang udah kesini-sini tuh suka kebalik, Pak RT-nya malah minta surat kesehatan dulu, baru diberikan surat pengantar. Nah, padahal yang selesai Pergub adalah jadi si calon pengantin ini diberikan dulu surat pengantar RT RW-nya, baru dia melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi nanti jangan lupa bawa fotokopi KTP dan surat pengantar RT RW-nya. Malah ada yang lebih baik lagi. Jadi dari surat pengantar RT RW-nya itu dia sudah mendaftarkan ke kelurahan supaya bisa mendapatkan surat pengantar untuk
pemeriksaan kesehatan dari kelurahan itu sebenarnya yang paling benar sih. Cuman kadang beberapa pasien kita, sahabat cetar kita yang datang ini kadang nggak bawa, cuman ya udahlah, kan kasihan ya, mereka memang benar-benar niat. Yang penting ada surat pengantar RT RW-nya aja yang membuktikan bahwa mereka memang ingin melakukan pernikahan. Jadi intinya kita tidak lupa persyaratannya itu adalah membawa KTP, pengantar surat dari RT atau RW, ya seperti itu. Kalau toh ada tambahan pengantar dari kantor lurah itu lebih bagus lagi, seperti itu mungkin penekanannya ya. Nah, habis itu setelah dari loket, setelah dia daftar, diarahkan deh ke ruang konseling dan pemeriksaan. Nanti di ruang konseling ya, namanya konseling ya, kita konseling dulu. Kemudian ada pengisian tadi untuk screening kejiwaannya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu baru pasien kita anjurkan ke kasir untuk melakukan administrasi sebelum dilakukan pemeriksaan darah atau ke laboratorium. Nah, setelah ada hasil labnya, baru deh kita analisa nih ada masalah atau tidak, ada perlu diobatin atau tidak, atau mungkin ada perlu dirujuk atau tidak. Kalau memang nggak ada semua, kan hasilnya bagus, bisa kita berikan sertifikat. Tapi jangan khawatir kalau ada yang bermasalah, ada yang perlu diobatin dulu, baru kita kasih sertifikatnya. Seperti itu. Baru deh dari sertifikat itu mau ke kelurahan, lanjut, terus ke KUA atau ke catatan sipil. Seperti itu. Biasanya kalau yang datang ke sini itu apakah harus sepasang calon pengantinnya gitu, atau salah satu aja bisa nggak sih seperti itu? Oke, baik. Ya, sahabat cetar nih, kalau misalkan bingung, pasangan saya bukan orang DKI nih. Sebenarnya pergub ini sendiri kan mengharuskannya itu, menganjurkannya untuk para penduduk DKI Jakarta. Ya, tapi kalau misalkan ada pasangan yang ingin melakukan pemeriksaan juga, itu sebenarnya bagus sekali. Jadi kalau memang pasangannya yang bukan wilayah DKI Jakarta ini ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, silakan saja, itu sangat bagus banget deh, biar tahu kan kondisinya gitu. Cuma kalau di luar DKI Jakarta, oh ya begitu. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan pranikah ini kan semuanya digratiskan untuk para sahabat cetar nih yang memang wilayah KTP-nya itu ada di DKI Jakarta, ya. Jadi kalau memang ada pasangan yang bukan luar DKI Jakarta, nanti dikenakan biaya gitu kalau memang mau. Kira-kira biayanya berapa itu? Kalau untuk sekarang ini kurang lebih sekitar 255.000 rupiah. Udah termasuk murah sih dibandingkan dengan kita check up ke rumah sakit swasta ya Bu ya, yang berjuta-juta. Itu sesuai perda ya? Betul, harganya sesuai perda. Iya. Oke. Untuk jadwal pemeriksaannya sendiri kira-kira apakah ditentukan harinya atau tiap hari ini Mbak Sofi? Oke, baik. Bagi sahabat cetar yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatannya, selama di Puskesmas Kecamatan Jatinegara ini melakukan pemeriksaannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Makanya setiap hari kerja aja beriring. Misalkan datang pagi buat sahabat cetar ya, karena kan pemeriksaannya banyak. Dikhawatirkan kalau hasil pasiennya hari itu banyak, nggak keburu hari itunya selesai. Seperti itu ya. Jadi bisa setiap hari kerja. Tadi jadwalnya hari kerja ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat sahabat cetar bisa melakukan pemeriksaan atau layanan capten. Nah, untuk pembatasan ada nggak sih dibatasi setiap harinya untuk pemeriksaan capten? Mengingat tadi pemeriksaan laboratoriumnya banyak sekali itu, Mbak Sofi, bagaimana itu? Ya, bagi sahabat cetar yang melakukan pemeriksaan kesehatan, karena selama pandemi COVID ini ya, kan petugas kesehatan masih banyak nih yang sering ke masyarakat, ke lapangan untuk terjun melakukan pemeriksaan baik rapid maupun swab. Jadi selama pandemi COVID ini kami melakukan pembatasan nih sayangnya ya. Jadi yang biasanya dulu sebelum pandemi kita terima berapapun datang setiap hari kita layani, tetapi selama pandemi ini kita batasi. Jadi kalau memang bagi sahabat cetar yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, diharapkan datang dulu untuk melaporkan. Jadi selama pembatasan ini kami mendahulukan bagi sahabat cetar yang ingin menikah di H-30 sebelum hari pernikahannya. Jadi sebulan sebelum mereka menikah yang kita dahulukan. Jika ada sahabat cetar yang menikahnya lebih dari 1 bulan, kita tunda dulu nih, kita pending, kita berikan kepada yang menikahnya lebih cepat, seperti itu.
Jadi intinya memprioritaskan pada sahabat cetar yang menikah hamil 30 hari ya, seperti itu. Kalau misalkan lebih dari 30 hari mungkin agak dipending ya, karena kita memprioritaskan yang lebih dekat terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk persyaratannya seperti itu dan kuotanya sesuai karena kita pandemi, jadi kita memang mengurangi untuk pemeriksaan laboratoriumnya ya, ataupun untuk kunjungan dari caten, layanan catennya. Kira-kira berapa lama sih proses dari layanan caten itu sampai dengan mendapatkan sertifikat, Mbak Sofi? Ya, jadi nanti untuk sertifikatnya sendiri selesainya kita memberikan informasi kepada pasiennya untuk besoknya lagi nih. Karena apa? Karena selama pandemi COVID ini kan kita mengusahakan bahwa kondisi di puskesmas ini tidak ramai sama pasien ya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, kita mengajak pasien untuk datang keesokan harinya lagi. Nanti kita jadwalkan untuk jam-jamnya supaya tidak terjadi penumpukan pasien di puskesmas seperti itu, Bu. Ya. Cukup jelas ya sahabat cetar. Jadi kalau misalkan hari ini kita dilakukan pemeriksaan layanan caten, berarti besok bisa sertifikat itu langsung jadi gitu. Terus kira-kira nih kaitannya dengan pandemi, ada nggak sih himbauan-himbauan terkait dengan sahabat cetar yang ingin melaksanakan atau mendapatkan pelayanan caten itu? Jadi untuk sahabat cetar sekalian yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan selama pandemi ini, kalau misalkan tidak keburu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas, baik misalkan nih saya lagi di luar kota, gimana dong? Saya nggak sempat balik, atau mungkin saya dapat jadwalnya kok lama ya, saya pengen buru-buru ngurus surat nikah nih, sertifikat nikah. Jadi bagi sahabat cetar boleh melakukan pemeriksaannya di luar puskesmas, baik di rumah sakit ataupun di klinik-klinik swasta. Nanti yang hasil pemeriksaannya yang sesuai dengan hasil pemeriksaannya bisa kita kasih ke kita nih. Kita nilai dulu sesuai tidak dengan yang kita inginkan nih, yang sesuai dengan pergubnya. Kalau memang sudah sesuai, nanti kita bisa terbitkan untuk sertifikat layak kawinnya. Jadi nggak usah khawatir, yang kalau memang terbitnya bisa. Ya, jadi bisa melakukan pemeriksaan di luar puskesmas ya, untuk cek laboratoriumnya ya. Jadi hasilnya dibawa sekalian pada saat datang ke layanan puskesmas Kecamatan Jatinegara. Seperti itu ya, Mbak Sofi ya. Betul. Demikian bincang-bincang kita tentang pelayanan caten di Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Terima kasih pada narasumber yang memberikan informasinya pada hari ini. Sahabat cetar bisa mengakses informasi tentang layanan di puskesmas kami melalui media sosial yang tertera di bawah ini. Salam cetar.